Oke, baik. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu sistem informasi, kemudian bedanya antara sistem informasi geografis dengan sistem informasi biasa ya. Salah satunya itu terletak pada jenis data yang digunakan. Nanti silakan disimak kembali videonya. Jadi data yang digunakan pada sistem informasi geografis itu dia menggunakan data spasial. Jadi data ruang ya, data koordinat biasanya kita menggunakan latitude sama longitude. Yang kemarin sudah ada jenis data, ada raster, ada vektor, kemudian ada yang kita belajar feature yang ada di sistem informasi geografis, ada line, ada point dan ada poligon. Nanti silakan disimak kembali di materi yang kemarin sudah saya buatkan videonya. Nah, sistem informasi geografis ini itu bisa juga disebut dengan sistem informasi lahan ya. Jadi atau land information system, atau bisa digunakan ya, bisa digunakan sebagai sistem informasi lahan atau contohnya sistem informasi lahan, kemudian pemetaan terotomatis dan pengelolaan fasilitas, jadi fasilitas publik seperti jaringan telekomunikasi, kemudian PDAM, mappingnya itu bisa menggunakan sistem informasi geografis ini. Kemudian sistem informasi lingkungan juga, kemarin sudah dijelaskan bahwa di bidang lingkungan atau di sektor lingkungan, kita bisa menggunakan sistem informasi geografis ini. Oke, kemudian sistem informasi sumber daya atau resource information system. Jadi dengan adanya sistem informasi geografis ini, kita bisa mengetahui sumber daya yang dimiliki. Jadi misalnya seperti Indonesia kan, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki begitu banyak sumber daya. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki sistem yang bisa mendata sumber daya yang ada di Indonesia, maka pengambil kebijakan tidak bisa mengetahui kita punya sumber daya apa saja ya, entah itu tambang, kemudian kelapa sawit, mungkin kemudian perairannya ya, ikan dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi perencanaan atau planning information system. Jadi kalau planning information system ini ya terkait dengan perencanaan apapun ya. Jadi ketika kita mau buat toko, pusat bisnis atau tempat baru atau misalnya sekarang itu ibu kota baru ya di Kalimantan. Nah, itu harus ada sistem informasi perencanaannya. Kemudian ada sistem penanganan data keuangan. Ya, jadi special data handling system terkait dengan data keuangan ya. Penataan kota gitu ya. Nah, SIG ini atau sistem informasi geografis ini punya nama lain. Jadi kita bisa menyebut dengan istilah geometrik, geoinformatik, atau geospatial information science. Nah, boleh kita sebut dengan nama ini. Jadi nama lain dari disiplin ilmu SIG. Kita bisa menggunakan geometrik, geoinformatik, geospatial information science ya, itu kita bisa gunakan namanya ini. Nah, terkait dengan sistem informasi geografis, kalau kalian ingat di dalam pelajaran sistem informasi ya, ada istilahnya itu komponen-komponen penyusun dari sistem informasi itu. Mungkin di sini Resti Rahayu. Resti Rahayu hadir. Halo Resti. Resti Rahayu, bisa dinyalakan mic-nya dulu. Oke. Ya, maaf Pak. Gimana Pak? Maaf lagi ngurus buat ini Pak, peresmian. Oh ya, di Sambi ya, berarti ya kuliahnya saya ya, nggak apa-apa. Resti sudah belajar sistem informasi ya, Resti ya? Nah, pasti di dalam sistem informasi kan ada istilahnya komponen atau penyusun dari sebuah sistem informasi. Nah, berdasarkan apa yang sudah Resti pelajari terkait dengan sistem informasi, komponennya apa saja, Resti? Komponen dari sistem informasi, Res. Halo, Resti. Iya Pak, kayak hardware ya Pak, software. Hardware, software gitu ya.
Iya, database. Database. Oke, kemarin sudah ya dilihat di sana ya. Ya, Pak. Jadi penyusun dari atau sebuah sistem informasi kan ada komponen pendukungnya ya, ada hardware, ada software, sama ada perangkat lunak. Kemudian ada beberapa proses yang berjalan pada sistem informasi. Prosesnya apa saja, Res? Ingat nggak, Res, kalau belajar sistem informasi dulu? Atau ini ada Azah Lutfiah. Azah, bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya, apa Azah? Proses yang ada di dalam sebuah sistem informasi, Azah. Coba ini kameranya dinyalain dulu, biar saya bisa lihat semuanya. Nanti kalau enggak, saya juga matiin kamera ini. Nah, ini Resti sudah menyalakan kamera. Doni sudah. Terus yang lain belum, Dika. Ayo dinyalain dulu, Dika. Temi sudah. Maaf, Pak. Tadi sinyalnya hilang, Pak. Apa, Azza? Proses yang ada di dalam sebuah sistem informasi, Azza? Apa saja? Atau Joda, Jauda. Jauda. Iya, Pak, kenapa? Dalam sistem informasi apa saja, Jauda? Apa ya, Pak ini? Ya, maaf, Pak, saya baru datang buat ambil. Mungkin yang lain nih. Ini Irfan. Irfan. Halo Irfan. Ya, halo, Pak. Hadir. Ya. Prosesnya apa saja di dalam sebuah sistem informasi, Irfan? Proses apa saja? Temi. Tahu nggak, Tem? Proses yang ada di dalam sistem informasi itu apa saja, Tem? Kan ada input, ada proses input kan? Jadi ketika kita membuat sebuah sistem informasi kan berarti ada inputnya. Kita memasukkan data, ada proses yang mengolah datanya kita. Ya, proses apa? Misalnya proses olah data pengguna, karyawan, tergantung dari sistem informasi yang kita kembangkan. Kemudian ada output berupa laporan kan. Nah, itu kan umum yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Jadi ada input, ada proses, kemudian ada outputnya. Nah, kalau pada SIG ini ada beberapa subsistemnya. Jadi ada input juga. Ya, ada input, ada manipulasi, ada manajemen data, ya, pengelolaan datanya. Kemudian ada query, ada analisis, kemudian ada visualisasi. Jadi kita bisa memvisualisasikan datanya kita atau informasinya kita yang dalam bentuk nanti dalam bentuk peta, kemudian ada marker gitu ya, ada deskripsi gitu ya. Nah, ini subsistem yang ada di sistem informasi geografis. Nanti diingat berarti ada 6 subsistem. Nah, jadi kita lihat yang pertama adalah subsistem dari input. Jadi input ini ya masukan di dalam sebuah sistem yang kita kembangkan atau di dalam SIG-nya kita. Jadi pada subsistem input ini ada kegiatan pengumpulan dan persiapan data spasial dengan atribut dari berbagai sumber. Jadi pada data spasial itu kan kemarin saya sudah sempat menjelaskan bahwa ada atribut deskriptif yang menjelaskan mengenai sebuah lokasi atau sebuah poligon atau sebuah garis ya. Kemudian ada atribut yang kaitannya dengan spasialnya. Ya, atribut lokasi gitu ya, koordinat ya. Nah, itu kita masukkan, kita siapkan terlebih dahulu. Jadi setelah kita kumpulkan, oh saya akan mengembangkan sebuah sistem informasi lokasi Indomaret yang ada di Purwokerto. Berarti kan kita harus punya datanya dulu. Ada di mana saja sih? Kemudian latitude sama longitude-nya atau koordinatnya di mana gitu ya kan.
Kita perlu tahu itu. Nah, data yang digunakan harus dikonversi menjadi format digital yang sesuai. Artinya apa ya? Sesuai dengan sistemnya kita. Nah, salah satu teknik mengubah data analog menjadi data digital adalah dengan digitasi menggunakan digitizer. Artinya ketika misalnya kita punya peta nih ya, kita belum punya Google Map misalnya, kita punya peta, kemudian petanya itu harus kita digitalisasi, kita lakukan. Dengan menggunakan apa? Ya, salah satunya bisa menggunakan digitizer ini. Ini yang pertama, jadi subsistem input. Kemudian subsistem manipulasi data. Jadi kalau manipulasi data ya kaitannya dengan penyesuaian terhadap data masukan untuk diproses lebih lanjut. Maka kita menggunakan subsistem manipulasi data ini, atau data itu dimanipulasi. Ya, kegiatan misalnya menyamakan skalanya gitu ya. Ya kan fakta di lapangan dengan yang ada di peta kan berbeda. Kita buat skala, penskalaannya. Berarti 1 banding berapa gitu. Kemudian pengubahan sistem proyeksi, kemudian ada generalisasi gitu ya. Ini yang ada di subsistem manipulasi. Jadi ini yang kedua. Kemudian subsistem yang ketiga adalah manajemen data. Nah, biasanya subsistem ini menggunakan database management system atau DBMS ya. Ya, kita sebut saja seperti apa? MySQL ya kan, itu DBMS. Ada PostgreSQL, ada Oracle, dan DBMS lainnya. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu kita menyimpan data yang sudah kita punya tadi, data dasar tadi kan, setelah dimanipulasi, dilakukan digitasi, kemudian disimpan di dalam apa? Di dalam database-nya kita, atau di dalam DBMS-nya kita. Kemudian membantu kita dalam mengorganisasi datanya, menyimpan dengan baik, nama, alamat, lokasi, gitu ya. Kemudian membantu untuk menganalisis data. Karena datanya sudah tersimpan, kita bisa melakukan analisis. Ini subsistem yang ketiga. Nah, kemudian di dalam sistem informasi geografis itu kita juga bisa melakukan yang namanya query, ya query sebuah permintaan. Misalnya, tampilkan lokasi yang terdapat Indomaret, atau misalnya tampilkan lokasi yang misalnya dekat dengan kita gitu ya, lokasi Indomaret yang dekat dengan kita. Nah, itu adalah query atau permintaan. Jadi subsistem penelusuran data menggunakan lebih dari 1 layer dapat memberikan informasi untuk analisis dan memperoleh data yang diinginkan. Misal, kita di mana letak daerah yang sesuai untuk pemukiman baru. Jadi dengan menggunakan SIG itu kan nanti kita bisa melakukan query, permintaan, oh kira-kira daerah yang sesuai untuk pemukiman baru, atau misalnya membuka cabang baru, atau mendirikan tower baru, ya itu di mana. Kemudian jenis tanah apa yang dominan pada hutan pinus gitu. Ini kan pertanyaan sebenarnya, query. Nah, jika dibangun jalan baru, bagaimana pengaruhnya terhadap lalu lintas yang ada saat ini. Nah, ini kan subsistem query yang keempat, ya di dalam sistem informasi geografis. Kemudian ada analisis ya. Jadi subsistem yang kelima ini yang berkemampuan untuk menganalisis data spasial untuk memperoleh informasi baru. Ya, jadi kita bisa mendapatkan informasi baru ya. Kemudian pada subsistem analisis ini dia menggunakan skenario what if. Apa jika gitu ya. Nah, salah satu analisis yang banyak dipakai saat ini adalah analisis tumpang susun peta atau overlay. Jadi kan peta itu kan ada overlay. Ya, dia ada beberapa layer ya. Kalau misalnya kalian lihat Google Map itu kan ada layer-layernya gitu ya. Nah, jadi sama. Nah, ini kemampuan yang bisa dijawab di pertanyaan konseptual di subsistem analisis ini. Ini ada what if tadi. Jadi bisa dibaca. Nah, fungsinya apa? Ya, kita bisa memanggil data, melakukan generalisasi, kemudian membuat abstraksi gitu ya, kemudian memanipulasi koordinat, kemudian buffering, overlay, kemudian pengukuran, kemudian menampilkan dalam bentuk grid, kemudian metode medan digital atau digital elevation modelnya gitu ya, kita bisa melakukan di subsistem analisis. Kemudian ini fungsi analisis data atributnya. Ya, jadi bisa membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel, ya macam-macam ya.
Nanti kita coba kalau misalnya sudah di penggunaan aplikasi. Nah, itu tadi ya. Jadi itu tadi subsistem yang ada di sistem informasi geografis. Nah, terkait dengan komponennya ya sebenarnya hampir sama ya. Kemarin di pertemuan 1 saya sudah menjelaskan beberapa komponen. Ada perangkat keras sama dengan sistem informasi. Jadi sistem informasi kan juga punya perangkat keras. Sistem informasi geografis ya juga ada perangkat kerasnya. Dia butuh komputer, kemudian butuh printer, butuh GPS gitu ya. Itu perangkat kerasnya. Kemudian perangkat lunak software ya DBMS-nya, kemudian software pengelolaannya, misalnya kita menggunakan Mavinfo atau ArcGIS dan lain sebagainya. Kemudian datanya, ya datanya ada yang spasial ya, gitu ya, data spasial yang jelas yang kita butuhkan. Kemudian SDM, sumber daya, ya pengembangnya, programmer, kemudian pengguna atau end user, kemudian metodenya. Nah ini beberapa komponen dari sistem informasi geografis. Jadi kalau misalnya ditanya komponennya apa saja ya ini, perangkat keras, perangkat lunak, data, sumber daya, metode. Ya. Nah kita lihat komponen dari SIG tadi seperti ini ya. Nah ini application datanya tadi aplikasi, kemudian software ini ya, hardware, people sama method ya. Nah kalau perangkat keras kita lihat yang pertama, perangkat keras ini bisa komputer tunggal atau komputer yang berada di dalam jaringan baik itu LAN maupun MAN atau WAN ya. Baik itu local area network, metropolitan area network atau wide area network. Nah ini komputernya. Jadi kalau misalnya standalone atau komputer tunggal ya bisa. Kalau misalnya dia termasuk di dalam jaringan berarti lebih bagus. Kenapa? Bisa diakses. Kalau misalnya dia sistem informasi dikembangkan di misalnya di Purwokerto gitu ya. Jadi semua SKP apa itu istilahnya SKP atau unit-unit kerja yang ada di Banyumas, Pemda Banyumas itu bisa mengakses. Nah, perangkat keras ini ya digunakan untuk apa? Untuk memasukkan datanya. Jadi misalnya kita kalau melakukan apa? Kan kita butuh data itu ya. Misalnya kita poin ya, poin kita pakai hardware-nya apa? Misalnya pakai GPS. Kita poin titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 kita hubungkan nanti. Kemudian kita melakukan pemrosesan data, ya kan? Karena komputer bisa melakukan itu. Kemudian menampilkan hasil di monitornya kita, kemudian disimpan di storage. Secara fisiknya itu ya ada storage-nya, ada hard disk-nya, ya dikelola oleh DBMS, oleh software-nya. Ini komponen yang pertama. Nah, kemudian komponen yang kedua ya kaitannya dengan software. Jadi software itu ya pengelolaan, ya perangkat lunaknya. Ya, kita mau melakukan manipulasi data, penyimpanan data, analisis data ya. Ya, menampilkan informasi geografisnya. Nah, itu butuh software-nya. Ada DBMS, ya ada graphical user interface-nya, baik itu yang berbasis website atau yang desktop ya, yang kita kembangkan. Kemudian data. Nah, ini data itu menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah sistem. Jadi kita punya sistem informasi geografis tapi tidak punya datanya ya percuma. Karena apa yang kita tampilkan atau apa yang kita simpan gitu ya kalau tidak ada datanya. Kita tidak punya data lokasi ya atau atribut lokasi ya. Maka itu tidak ada gunanya. Maka kita butuh yang namanya data. Nah, keakurasian data sangat dituntut dalam SIG. Berarti kalau misalnya kita buat poin saja ya, kalau misalnya di Google Map itu kan kita bisa tahu latitude dan longitude-nya misalnya ya. Latitude dan longitude Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, nanti kan kita dapat itu lokasi. Jadi ini salah satu latitude sama longitude-nya misalnya. Oke, ini Purwokerto aja nih, nggak apa-apa. Garis lintang sama garis bujurnya, kita bisa tahu. Oh, mana latitude sama longitude-nya gitu ya. Purwokerto gitu ya. Nah, latitude sama longitude. Koordinatnya gitu ya. Nah ini,
Ini koordinat Purwokerto Banyumas, berarti minus 7.431.391,109. Ini Banyumas. Nah, ini harus akurat latitudenya ya. Ini bisa lihat. Latitude, longitude. Nah, itu. Kan itu yang kita simpan nanti, bahwa ketika kita presisi tepat gitu ya, maka akan benar lokasi itu. Apalagi dia poin, lokasi, sebuah lokasi. Nah, ini perlu sangat penting di dalam komponen yang ketiga ini, atau di dalam sistem informasi geografis. Ya. Kemudian SDM ini ya orang yang mengoperasikan, kalian yang mengembangkan sistem informasi geografis ya, kemudian yang merancang basis datanya atau database engineer-nya gitu ya, kemudian pengguna itu termasuk ke dalam SDM. Ya, kemudian metode, model dan teknik pemrosesan yang perlu dibuat untuk berbagai aplikasi SIG, metodenya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan komponen dari sistem informasi geografis? Saya persilakan untuk bertanya. Doni mungkin, Emma, Deska, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada ya? Oke. Saya lanjutkan kembali. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Nanti kalau misal prakteknya nanti kita sih bakal pakai apa ya, Pak, untuk SIG-nya sendiri? Nanti kita pakai map info aja. Ya. Jadi kalian bisa install itu map info di komputer. Nah, nanti sambil online kita coba penggunaannya. Seperti itu ya, Doni ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, berikutnya ada sistem komputer ya, sama. Sistem komputer itu kan satu kesatuan. Sistem komputer untuk sistem informasi, artinya sistem informasi itu akan berjalan di sistem komputernya kita. Ya kan, sistem informasi geografis itu sebagai softwarenya, dia butuh hardware untuk tempat menjalankan sistem informasi geografisnya. Ya terdiri dari hardware tadi, perangkat lunak, ya kan ada perangkat lunak juga sistem komputer apa? Ada perangkat lunaknya sistem operasi, itu kan perangkat lunak juga. Kemudian prosedur untuk menyusun pemasukan data, pengolahan data, analisis data, pemodelan, dan penayangan data geospasial. Nah, jadi ini sistem komputer untuk informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis selain dia sebagai sebuah aplikasi atau software, ya dia harus berjalan di atas perangkat keras. Selain dia memiliki komponen hardware juga. Nah, peran pengguna SIG adalah memilih informasi yang diperlukan untuk membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran atau updating gitu ya. Kemudian menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan dan merencanakan aplikasi. Nah, ini sistem komputer untuk sistem informasi geografis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan 1 atau di video yang lalu, bahwa kita butuh datanya data spasial. Ya, jadi data spasial itu nanti ada data grafisnya, gambarnya atau geometris, kemudian ada data atribut. Atributnya apa? Misalnya menjelaskan tentang sebuah lokasi, nama lokasi, kemudian ya informasi terkait dengan lokasi tersebut. Nah, pada data grafis itu ada 3 elemen atau feature ya. Jadi apa saja? Ada titik atau node. Titik itu ya melambangkan sebuah lokasi. Jadi misalnya tadi Purwokerto atau UMP atau poinnya kalian ketika menggunakan aplikasi Gojek, Grab itu kan kalian poin lokasinya kalian. Nah, itu sebenarnya titik node gitu ya. Kemudian garis atau arc ya. Kalau garis ini ya disimbolkan dengan garis, itu adalah jalan ya, sebenarnya kumpulan dari titik. Ya kan, jalan, kemudian sungai gitu ya. Itu biasanya menggunakan garis atau jembatan gitu ya. Kemudian ada luasan. Nah, luasan itu poligon. Jadi misalnya luas sebuah daerah itu digambarkan dengan poligon atau area gitu ya. Nah, dia bisa berupa vektor atau raster ya. Kalau vektor itu kemarin sudah saya jelaskan, nanti dibuka kembali di video yang sebelumnya, data vektor itu apa, kemudian data raster itu seperti apa ya.
Jadi kalau vektor ya kita berupa ya vektor titik-titik gitu ya. Kemudian raster ya bisa dari hasil penginderaan satelit gitu ya, atau dari foto satelit itu raster. Nah ini ada struktur data vektor, ada titik, ada garis, ada luasan, ada permukaan, surface gitu ya. Jadi disimbolkan dengan koordinat ya. Jadi misalnya titik itu kan x, y gitu ya. Kalau garis ya pasangan koordinat yang mempunyai titik awal dan titik akhir. Jadi misalnya x1, y1 itu titik pertamanya, kemudian x2, y2 itu titik terakhir akhirnya. Nah, ini disebut dengan garis yang berdimensi 1. Kemudian ada data luasan ya. Jadi kalau misalnya data luasan itu sebuah titik yang saling dihubungkan dan nanti akan kembali ke titik itu lagi. Jadi misalnya luasan UMP gitu ya. Jadi dari pintu masuk kalian muterin terus ya dititikin ya. Masuk ke pintu masuk kemudian ke belakang terus muter lagi ke jalan samping terus ke perempatan Duku Waluh itu terus balik lagi ke depan UMP. Nah, itu adalah luasan area. Jadi kita bisa menghitung luasan area. Ya. Atau loop ya, karena dia muter gitu ya, berulang. Nah, itu disebut berdimensi 2, mempunyai ukuran dimensi panjang dan luas. Itu kalau pada luasan area. Jadi biasanya merepresentasikan luasan sebuah daerah. Gitu ya. Kemudian data permukaan atau surface. Jadi merupakan suatu area dengan besaran X, Y, Z, dia berdimensi 3. Ya, jadi ada panjang, lebar, sama tinggi. Jadi panjang, luas, dan ketinggian. Itu permukaan. Nah, seperti ini, yang mana yang dinamakan sebagai titik, kemudian luas, kemudian garis gitu ya. Kalau C ini adalah poligon gitulah, luasan. Kalau B ini adalah garis, kalau A ini adalah titik gitu ya. 5,1 titik. Kalau B ini kan sebenarnya dari 2.1, kan ada 2.1, kemudian 3 titik. Berapa nih? 3.3, kemudian 2.3, ya itu kan dihubungkan menjadi sebuah garis. Ya, ini kalau yang C ini kan ada satu titik, dia akan balik lagi ke titik itu. Misalnya 4.0, ya. Kalau 4.0 dia balik lagi ke 4.0 kan. Kalau misalnya kita lihat awalnya di mana? 4.3. Nah, dia balik lagi ke 4.3, ya kan? Di titik awal dan titik akhirnya sama. Nah, itu luasan. Jadi kalian bisa memahami itu. Nah, ini sama ya. Ini bisa kita gunakan raster. Jadi raster itu misalnya warna yang sama itu ya dia berada pada lokasi yang sama atau apa istilahnya itu ya penggunaannya sama, raster gitu ya. Jadi misalnya di sini ya kan digambarkan dengan ini raster gitu ya. Baris 1, kolom 1 atributnya B, baris 1 kolom 2 atributnya juga B. Berarti dia sebenarnya sama. Kalau di sini kan kita lihat sama warnanya. Itu raster. Nah, ini overlay-nya. Jadi ada topografi, ada soil, kemudian ada land use, kemudian ada road. Kalau misalnya kalian melihat di Google Map itu kan kita bisa lihat tuh ada apa ya, ada jalan, kemudian ada macam-macam kan lapisannya itu yang bisa kita lihat. Ini sama. Jadi nanti kita bisa lihat topografinya, lihat soilnya, penggunaan lahannya, kemudian jalan gitu ya. Jadi peta itu ditimpa overlay. Di atasnya ada layer-layer gitu. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya topografinya di bawah. Kemudian kita bisa tahu dari topografi itu yang kebakaran hutannya di mana. Terus hutannya ada di mana saja. Oh, bisa dilihat, oh berarti yang terbakar itu semuanya adalah hutan. Forest cover-nya kan. Permukaannya itu oh ini yang terbakar adalah hutan. Ya hutan gitu ya. Ada pohon-pohonnya ya. Kalau misalnya tidak ada pohon kan tidak terbakar. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan data tadi. Ini juga ya gambarannya permukaan, kemudian kalau orang geologi kan struktur ya penggambaran struktur bahwa setiap lapisan itu punya struktur yang berbeda gitu ya. Itu ilmunya orang geologi. Baik, sampai di sini
ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi nanti silakan, kita sudah membahas apa itu subsistem dari sistem informasi geografis, kemudian datanya, kemudian komponennya. Itu yang sudah kita bahas hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Doni, ada pertanyaan? Saya persilakan untuk bertanya. Ini kelas A1 semua ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup perkuliahannya. Nanti videonya saya share lagi. Kalau misalnya yang terlambat datang tadi bisa menonton kembali videonya. Jadi saya share di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa untuk presensi di on class. Saya cukupkan dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.